Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang ikut serta dalam menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Dengan sharing konten-konten bermanfaat, artinya kita juga membagi ilmu bermanfaat yang pahalanya adalah pahala amal jariah. Mudah-mudahan kalian semua nge-share dan mendapatkan amal jariah, pahala amal jariah. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, hari demi hari puasa kita jalani dengan sabar. Kita melatih anak-anak kita, anak cucu kita, dan sudah barang tentu dalam proses menanamkan semangat berpuasa, kita tentu saja menghadapi hal-hal yang di luar dugaan kita, bahkan tidak sesuai harapan kita. Kadang anak-anak mulai rewel untuk berpuasa, sulit untuk bangun, sahur dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa selalu memotivasi anak-anak kita, anak-anak cucu kita untuk tetap bisa melakukan ibadah puasa, bangun sahur, sholat tarawih, bahkan mungkin tadarus. Nah, saya ingat satu hal yang nampaknya mungkin sepele, tapi buat saya ini yang diajarkan oleh ayah saya, yang dikatakan oleh ayah saya, dan buat saya itu satu cambuk ya, sehingga Darwono kecil waktu itu merasa kehilangan kalau tidak puasa, ya merasa sangat sayang kalau tidak puasa. Ayah bilang kalau sambil sahur dan sebagainya, itu ayah menanamkan dalam bahasa Jawa Brebes ya, no puasane sing pepek, soalnya yang puasane ora pepek, tarawih juga ora pepek, ora ibadah. Artinya no, puasanya yang penuh. Soalnya kalau puasanya nggak penuh, tarawihnya nggak penuh, tidak memiliki lebaran, tidak punya hari raya. Nah, itu berkali-kali disampaikan ya oleh ayah. Setiap mungkin melihat saya kurang semangat atau lemas, bahkan karena memang saya memang ternyata punya anemia sejak kecil, anemia mikrositik hipokromik yang menurut dokter itu sejak lahir. Nah, tentu saja kalau setengah hari itu seperti terkapar ya, kayaknya perut ini panas banget. Dan biasanya akal saya itu selalu saya tidur di lantai dengan perut di bawah hingga maknyos. Intinya bagaimana saya bisa menyelamatkan puasa saya, dan ayah atau ibu membiarkan saya tertidur semacam itu. Tapi saya yakin ayah tahu ya penyakit saya, tapi memang tidak mencoba untuk mengeksplor bapak saya begini-begini, tapi
tetap membangkitkan bahwa saya tidak apa-apa, meskipun memang saya juga mengakui saya kok begitu parah, begitu lemah gitu kan. Tetapi di dalam kepayahan itu saya merasa harus mempertahankan puasa karena ya ayah bilang begitu. Apalagi waktu saya kecil itu Ustadz saya di kampung, yakni Ustadz Ibrahim Thoyib almarhum, yang ngajari saya sejak alif bata sampai huruf gundul sampai pegon ya, itu beliau memang tidak meliburkan tidak melaburkan ngaji. Kami yang laki-laki disuruh ngajinya habis sahur sampai subuh. Jadi kita biasanya dibangunkan jam 3, kemudian nanti segera setelah sahur ke Langgar ya, ke Suro, kemudian ngaji sampai subuh. Nah, habis subuh biasanya kami jalan-jalan ya. Saya itu punya temen yang jalan-jalannya bareng itu ada 4 sekawan ya. Namanya adalah ada Cahroni, Waan, dan Jaroni ya. Itu 4 orang itu kalau habis ngaji di Suro itu kami biasanya kadang-kadang cari jangkrik, kadang-kadang jalan-jalan, tapi yang sering kalau pas itu kita ke sawah cari jangkrik atau cari debu yang jatuh. Nah, dengan demikian maka semangat sama dari Ustadz itu selalu juga dipompakan agar selalu puasa dan sahur karena harus ngaji. Hanya sekali dalam proses belajar saya itu beberapa tahun itu hanya sekali ya, karena hanya sekali saya gak hadir karena tertidur benar-benar digedor-gedor kata teman-teman, sampai Ustadz juga balik lagi untuk bangunin teman-teman, itu kita nggak bangun. Itu saya ingat sekali, dan itu tentu saja kami sangat gelo karena kita bisa sahur tetapi kita nggak bisa ngaji ya karena sudah hampir imsak. Nah, nampaknya memang harus ada sinergi antara orang tua dan guru ngajinya atau guru-gurunya agar anak-anak ini benar-benar seperti saya itu merasa harus puasa ya, merasa sayang kalau membatalkan puasa. Nah, proses-proses semacam itu ternyata sampai sekarang saya berumur 60 lebih, itu saya merasa sangat sayang kalau tidak puasa. Apalagi saya merasa itu amanah, saya sebut sebagai amanah orang tua, amanah ayah untuk puasa yang penuh dan tarawih yang penuh ya. Tentu saja dengan tambahan ilmu kita bisa ngerti kalau tarawih harus bagaimana. Kita tidak mesti kalau kita misalnya tidak punya waktu kita harus ke masjid setelah sholat isya ya, kita bisa melakukan sholat itu dengan lebih malam atau menjelang sahur. Nah, jadi itu yang saya rasakan selama saya jadi anak kecil, itu betul-betul penanaman dari orang tua itu sangat penting ya, penanaman penting. Dan pemahaman tentang kebetulan ayah saya adalah seorang supir di pabrik gula yang kerjanya biasanya berangkat itu setelah subuh, kemudian nanti pulang hampir maghrib itu ya, ngangkut tebu dan sebagainya, sehingga saya tahu ayah sangat berat untuk puasa karena kerjanya semacam itu. Tapi saya menjadi bisa memaklumi karena tadi penanaman juga untuk memahami
orang yang tidak mampu untuk berpuasa dan sebagainya, kita dipahamkan. Nah, hal-hal semacam itu membuat saya juga memahami orang-orang yang memang sulit untuk melakukan puasa karena halangan-halangan yang syar'i, ya kan. Namun penanaman bahwa karena saya tidak punya halangan syar'i apapun, jadi saya merasa harus puasa, itu yang tertanam. Dan alhamdulillah sepanjang hidup saya mencoba terus untuk berpuasa penuh. Tahun lalu saya terpaksa harus bobol 2 hari karena sakit, demam dan sebagainya. Alhamdulillah 2 hari, dan tentu saja sangat merasa, walaupun kita bayar tapi juga sangat merasa kehilangan karena tidak penuh kan, tidak memenuhi apa yang ayah katakan. Dan itulah barangkali hal-hal yang perlu ditanamkan oleh para orang tua, terutama orang tua yang masih muda, yang anaknya masih kecil. Memang perlu bersabar untuk menanamkan nilai puasa dan terus pacu untuk tetap bertahan, kecuali kalau memang ada hal-hal yang membuat harus berbuka. Nah, hal-hal semacam itu harus memang kita lakukan. Dan dari pengalaman saya, hal itu memang penting untuk anak-anak cucu kita. Itulah beberapa catatan tentang bagaimana kita membina puasa anak cucu kita agar mereka punya komitmen untuk bisa puasa yang penuh, ya. Nggak bocor-bocor, kecuali kalau anak perempuan yang sudah balik, ya, terutama itu tentu saja berbeda. Nah, itulah hal-hal yang mungkin perlu kita kedepankan untuk tetap membina anak-anak kita puasa penuh, taraweh penuh, dan sebagainya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.